Juta yang bersimbang luka, anak lulus tak sekolah, pemuda desa tak berjaya. Mereka dirampas hanya tergusur dan lapar. Bunda relakan darah juang kami untuk membebaskan rakyat. Mereka dirampas hanya tergusur dan lapar. Bunda relakan darah juang kami, padamu kami berjanji. Di sini negeri kami, tempat kami ternampak, samudra yang raya, anak kami suku Tuhan. Di negeri permai ini, juta yang bersimbang luka, anak lulus tak sekolah, pemuda desa tak kerja. Mereka dirampas hanya tergusur dan lapar. Bunda relakan darah juang kami untuk membebaskan rakyat. Mereka dirampas hanya tergusur dan lapar. Bunda relakan darah juang kami, padamu kami berjanji. Padamu kami berjanji. Padamu kami berjanji. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Enggak cieknya selain Allah kan? Tiga. Dari mahasiswa rakyat miskin kota, bersatu padu rebut demokrasi, gegapkan kita dalam satu suara, demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa obat. Marilah kawan, mari kita rawatkan di tangan kita tergenggam maya bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan. Bahwa kuasa tirani kususuri garis jalan ini, berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Dari mahasiswa
demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa obat. Marilah kawan, mari kita menebarkan di tangan kita genggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang kebebasan di bawah kuasa tirani. Khusus negara ini berputra kali turun asih, bagiku satu langkah pasti. Berjuta kali turun asih, bagiku satu langkah pasti. Bagiku satu langkah pasti. Lihat liriknya ya guys. Mahasiswa yang merindukan kejayaan, kepada rakyat yang bingungan di persimpangan jalan, kepada pewaris peradaban yang telah menggoreskan sebuah catatan kebanggaan di lambang darah manusia. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Kepada para mahasiswa yang merindukan kejayaan, kepada rakyat yang kebingungan di persimpangan jalan, kepada pewaris peradaban yang telah menggoreskan sebuah catatan kebanggaan di lambang sejarah manusia. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Untuk negeri tercinta. Jo.
Dah. Aja. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Panitia LKMM Pradasar dan Dasar kepada M. Reza Prayuda dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam. Salam dan bahagia. Salam. Salam dan bahagia. Salam. Yang terhormat Presiden Mahasiswa Unitas beserta jajaran kabinet, bila dihadiri oleh Sekretaris Kabinet Unitas, yang saya banggakan, rekan-rekan panitia pengurus LKMM tingkat pradasar dan tingkat dasar Universitas Taman Siswa Padang. Yang saya muliakan peserta LKMM tingkat pradasar dan dasar Universitas Taman Siswa Padang. Salam dan bahagia. Salam. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, yang saya banggakan rekan-rekan panitia Pak Presma perjuangan dalam mengangkat kegiatan LKMM ini tingkat pradasar dan dasar selama 3 hari ini memang sungguh penuh dengan perjuangan mahasiswa. Dan alhamdulillah dengan perjuangan panitia dan mahasiswa yang ingin ikut berjuang mensukseskan LKMM, dan alhamdulillah lebih dari 10 peserta yang arif dan bijaksana dengan kemauan sendiri untuk pengabdian di organisasi kemahasiswaan Universitas Mahasiswa Padang ini betul-betul terselenggara dengan hikmat, tertib dan damai, serta terbangkitlah jiwa-jiwa kritis rekan-rekan peserta untuk 3 tahun, ada yang akan 2 tahun ke depan. Perjuangan panitia dan peserta itu memang sangat berat, Pak Pres. Insya Allah untuk periode ke depannya Pak Pres akan berjuang kembali melatih kader-kader peserta LKMM untuk terjun di kepanitia LKMM tingkat menengah dan lanjut. Mungkin dari rekan-rekan panitia sudah LKMM tingkat pradasar dan dasar, kedepannya ikut sertakan menjadi kepanitiaan LKMM menengah. Bagi rekan-rekan yang berkegiatan untuk mensukseskan LKMM, terutama khususnya bagi PP 19, ini kegiatan kita mungkin terakhir. Kenapa? Pengabdian kita mungkin 3 minggu lagi, karena kita akan luas dan rekan-rekan ada yang kompre, dan setelah itu insya Allah wisuda di bulan Oktober. Mari kita tepuk
kakak kita yang BP19. Buat peserta dan kepanitiaan yang masih junior kami BP19 jangan pernah kapok dalam kegiatan. Rintangan itu biasa. Perjuangan itu tidak ada dengan simpel. Itu penuh dengan tangisan air mata, kesedihan. Masuk saya sendiri sedih sekarang. Sedih, dibangga. Belum pernah saya kayak ini di depan panggung. Sekali ini baru ini. Mungkin pengalaman saya jadi panitia dari semester 1 di UKK Alfat. Saya sebagai ketua, sekretarisnya senior saya BP 18 dan bendaharanya BP 17 dan ketua-ketua penyelenggaranya BP 18 dan BP 17. Memang sangat rumit bisa saya jadi ketua panitia. Tapi alhamdulillah setiap tahun saya dapat amanah dari berbagai organisasi menjadi ketua panitia dan alhamdulillah saat ini saya juga dapat amanah dari Presiden Mahasiswa menjadi ketua panitia penyelenggara KKN. Jadi pengalaman yang saya sampaikan rekan-rekan, kenapa saya agak bersedih tadi, rintangan 7 kali kegiatan itu berbeda-beda. Kita harus belajar sifat kritis, menyelesaikan masalah dalam kegiatan anggaran tidak ada. Adapun mungkin cairnya 6 bulan depan, tapi untuk menyelesaikan sekarang untuk anggaran di awal. Nah, belum tentu juga ada yang cair tuh 6 bulan depan. Karena kegiatan 7 kali kegiatan 3 kali yang cair, 4 lagi alhamdulillah pengabdian rekan-rekan. Nah, jadi yang kata Pak Rektor kemarin, kita harus belajar sifat kritis, kita harus belajar sifat kepedulian, kita harus belajar sifat bercara berkomunikasi, menjadi mitra, itu sangat penting dalam kegiatan kepanitiaan ini. Rekan-rekan peserta yang besok jadi panitia jangan pernah kapok. Dan rekan-rekan panitia yang akan besok melanjutkan estafet kepemimpinan kepanitiaan LKMM jangan pernah juga kapok. Yang kata Pak W3 pernah di forum organisasi HIPMI PT, junior jangan pernah segan untuk berdiskusi dengan seniornya, keluhannya, keaduannya, dan apa kendala yang untuk diminta solusinya. Itu terjadi jika ada hubungan erat antara, jadilah hubungan erat junior ke senior, dan senior pasti akan sayang sama senior-seniornya. Terima kasih telah datang rekan kita dari Universitas Putra Indonesia. Mungkin ini pidato Kajo yang agak lama, biasanya cuma 5 menit, karena hari yang bahagia ini LKMM tingkat pradasar dan dasar selama Ajo dari semester 1 sampai sekarang semester 8, sekali inilah ada LKMM tingkat pradasar dan dasar. Sukses buat Prisma Bebunitas periode 2002-2023. Perjuangan beliau memang sungguh berat dalam menjalankan LKMM ini, karena dalam jadwal yang sama, minggu yang sama, banyak kegiatan dan kesibukan yang beliau emban. Tekanan ya Pak ya, tekanan sebagai pejabat mahasiswa ya. Mantap, alhamdulillah Bapak bisa melaluinya dan doain kegiatan Bapak Bebunitas menyelenggarakan LKMM ini berjalan dengan lancar sampai nanti jam 6. Dan mungkin besok ada acara sesi tambahan dari Pak Rektor dan Pak Eka.
demikian yang bisa saya sampaikan. Ambil hikmah dalam bagi peserta, ambil hikmah juga bagi panitia. Salam dan bahagia. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa sedih aja. Terima kasih kepada Ketua Pelaksana. Selanjutnya, sambutan dari Presiden Mahasiswa kepada Cetra Gunawan dipersilahkan. Baik, masih semangat? Sebelum pembuka salamnya kita sambut dulu salam dari saya, itu salamnya mahasiswa. Salamnya mahasiswa, hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Salam satu perjuangan, hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Salamnya mahasiswa perubahan peradaban, hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Hidup perempuan yang melawan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, baik kata-kata pujian setopang saja kepada Ketua Pelaksana tadi. Dan selanjutnya aja yang saya hormati itu Ketua Pelaksana Muhammad Reza Prayuda beserta jajaran yang mendapat amanah menjadikan dan melaksanakan LKMM di Unitas, yang mana perjuangan dari seorang Ketua Pelaksana dalam melaksanakan kegiatan ini seperti yang beliau bilang tadi, itu adalah butuh perjuangan yang besar. Beliau berani mendatangi petinggi-petinggi kampus untuk bagaimana acara ini sukses. Berani beliau berjalan sendiri dan mendapat tekanan dari mahasiswa-mahasiswa yang mempunyai sikap kritis di kampus ini. Itu yang beliau lalui. Tapi bagaimana tujuan kami LKMM ini harus ada di Unitas. Bagaimanapun perjuangannya, LKMM tetap jalan. Seperti yang beliau bilang tadi, kami mahasiswa 19 bersusah payah kami mencari di mana kampus yang mengadakan LKMM. Bersusah payah kami mencari. Kami tidak mau junior-junior kami di Unitas memiliki hal yang sama. Dulu bukan LKMM namanya, dulu latihan kepemimpinan namanya. Itu tuh mencari di mana kampus lain, mencari di KP luar untuk LKMM ini. Bagaimana untuk membentuk kepribadian dan pola pikir seorang mahasiswa. Bukan mahasiswa yang kupu-kupu kuliah pulang, bukan. Kita sebagai mahasiswa itu ada tugas tersendiri yang diemban. Sebodoh-bodoh pun mahasiswa, jika dia pulang ke kampung halaman, pendapatnya dibutuhkan oleh masyarakat lingkungannya. Sebodoh-bodoh pun mahasiswa. Jika kita pulang kampung, tidak bisa kita memberi satu argumen untuk lingkungan kita, termasuknya kaum kita dulu, dicap kita percuma kuliah. LKMM inilah tujuannya
Kalau untuk akademik semata, sudah cukup kita 2 SKS hari, 4 SKS hari. Kalau untuk akademik, cuma untuk mengubah pola pikir untuk lingkungan masyarakat, disinilah wadahnya. Saya mengalami pas KKN. Pas KKN, kami di situ ada 12 orang. Bukan saya membangga-banggakan diri ya. Pas KKN itu hanya satu teman saya yang berani menghadap ke wali nagari dan masyarakat. Selebihnya, tanpa kami yang berjalan, tidak ada yang mampu atau tidak bisa berbicara dengan masyarakat. Itu kenapa? Karena dia hanya memikirkan akademik semata, tanpa menciptakan pola pikir bagaimana bergaul dengan masyarakat, bagaimana bicara dengan orang lebih tua, bagaimana masuk ke kalangan pemuda. Orang itu tidak ada mikir gitu, cuma mikir SKS besok harus A nilainya. Memang akademik itu harus, cuma tidak mengalibikan organisasi kita. Organisasi itu banyak yang membawa kita ke mengubah pola pikir mahasiswa itu untuk kedepannya. Sayang, rugi kita selaku mahasiswa tidak bisa merubah pola pikir kita untuk lingkungan sekitar kita. Mahasiswa itu seperti kritis, memprotes kebijakan internal kampus dan pemerintahan. Memprotes pikiran kita aja tidak bisa, apabila kita memprotes kebijakan presiden. Kemarin saya dapat laporan dari Ajo, ada mahasiswa dari Universitas Indonesia Dokter. Malu saya, bagaimana? Dari UPI sana mendaftar di universitas, mahasiswa universitas melengah. Saya sempat ingin membatalkan ini sama Ajo. Malu sebenarnya, tapi dengan perjuangan rekan-rekan panitia dan berbincang sama Pak WR3, kami tetap menjalankan LKMN Pak, walaupun pesertanya itu 5 orang. Tetap yang 5 orang itu Pak bisa menjadi 50 orang ke depannya. Ada suatu pepatah dari Umar bin Khattab, jika ada 1000 orang yang membela kebenaran, maka jadikanlah aku salah satunya. Dan jika ada 10 orang yang membela kebenaran, maka akulah salah satunya. Dan jika ada 1 orang yang membela kebenaran, maka akulah yang satu tersebut. Itulah poin dari Umar bin Khattab. Dia tidak menunggu orang, yang penting apapun terlibat dari hal yang positif, saya harus ada di sana. Seperti yang dibilang Pak Rektor kemarin, saya harus menjadi yang terdepan. Saya dari seperti yang bilang Pak Rektor, dari SMP saya menjadi ketua kelas. Di SMA saya wakil ketua OSIS. Dan di Nagari pun saya memimpin semua mahasiswa yang ada di Sumatera Barat. Di Nagari saya harus menjadi yang terdepan, tidak mau belakang, harus dilibatkan dalam setiap forum. Sama kayak Pak Rektor. Dan lintas pun waktu sebelum BP 2020 hanya 1 senior agro yang berani mengaturkan tangan untuk menjabat selaku ketua hima, walaupun kalah. Dan senior saya di agroteknologi malu. Seorang junior berani mengangkat diri menjadi ketua hima. Yang senior mana? Kita tuh jangan menunggu momen, tapi ciptakan momen. Itu kalau prinsip saya selaku mahasiswa. Dan selanjutnya, di itu bukan kalah Pak Ketua, cuman apa namanya, persyaratan tidak cukup. Soalnya yang menjadi ketua hima waktu itu Suster 3, sedangkan waktu itu masih Suster 1. Berani saya mengaturkan tangan. Soalnya mana? Kita tuh walaupun kita curang,
ibaratnya baru di situ. Sebelum kita mencoba, kita tidak menikmati hasilnya. Dan jadi persoalan sekarang itu pun ada perjuangannya. Tidak ada mahasiswa universitas ini yang berani menyebut dirinya calon presiden mahasiswa, kecuali seorang Cetra Gunawan. Ada yang berani cuman di belakang, di kantin-kantin itu apa? Kami sama aja mempromosikan kami menjadi calon presiden mahasiswa dan dilirik oleh setiap gubernur. Dan Ajo, sebenarnya Ajo ini tidak bisa saya jadikan ketua pelaksana, soalnya dia oposisi untuk menjadi waktu Mubes. Dia melawan tidak, mendukung tidak. Cuma di mana dia selaku ketua umum jurnalistik debat mahasiswa dia oposisi. Tapi selaku Reza Prayuda dia mengasih saran dan dukung. Dan saya sangat bangga kepada teman-teman yang ikut LKMM dan itu seterusnya LKMM yang seterusnya yang nanti kalau bisa kita jalankan yang menengah ataupun TD di semester baru, orang-orang ini lah yang jadi pelaksana kegiatannya. Dan orang-orang di mahasiswa ini tidak di universitas memang kalau untuk organisasi memang agak kurang. Cuma bagaimana teman-teman yang telah hadir di LKMM, bagaimana menumbuhkan minat mereka untuk berorganisasi di sini. Karena organisasi itu bukan kesibukan. Organisasi itu adalah menciptakan pola pikir selaku mahasiswa ya. Ada guru saya waktu SMA tidak pernah mencicipi organisasi. Di depan umum selaku pembina acara dia hanya bilang assalamualaikum dan memprotes kami bagi luar datu waalaikumsalam. Tidak ada motivasi yang lebih. Tidak ada pengalamannya di organisasi. Coba lihat guru-guru di SMA yang pernah di organisasi, kita lelah berdiri di dalam upacara tersebut. Karena banyaknya pola pikir yang diciptakan. Dan di universitas untuk organisasi saya sudah membuat ADRT. Dan ADRT pun dari bukan saya membanggakan ya, ADRT itu tercipta semenjak saya di Presma. Sebelumnya belum ada ADRT. Dan di ADRT saya cantumkan mahasiswa yang tidak memiliki sertifikat LKMM gagal seleksi di setiap UKM. Dan itu sudah disetujui WR3. Cuman belum disosialisasikan ke UKM. Cuman untuk BEM fakultas sudah ACC harus LKMM. Karena orang yang LKMM itu walaupun sekarang leadership, secara umum dia telah mengenal apa itu organisasi dan sudah mengenal siapa dirinya dan apa yang disebut mahasiswa. Kalau pengalaman organisasi di universitas jadi wakil 5 pernah, kaderisasi anggota Ajo kakak pernah, sosial dan keagamaan di BEM fakultas pernah, dan sekarang alhamdulillah diberi amanah oleh Setiap fakultas dan hima-hima menjadi presiden mahasiswa. Kemarin kita pemilihan presiden mahasiswa Mubes, dan untuk kedepannya saya akan sudah merancang bagaimana kita itu pemilihan dan menciptakan dan menggunakan hak mahasiswa untuk memilih pemimpinnya ke depan. Kalau Mubes itu hanya ketum-ketum dan gubernur yang memilih presiden mahasiswa. Kalau kita KPUM, hak mahasiswa untuk memilih pemimpinnya ada, dan mereka pun mengenal siapa Presma. Kalau sekarang orang yang tidak berorganisasi belum tentu mengenal siapa presidennya. Itu realitas. Mungkin BP2 ini ada yang dunia saja bro, mungkin belum tahu saya itu adalah presiden mahasiswa. Lu tahu kan kemarin kan? Nah, itu emang itu risikonya kalau kita tidak, itu risiko dari KBM belum dilaksanakan.
Mohon maaf untuk yang kedua, sedang proses untuk kegiatan bakti mahasiswa. Seperti yang Ajo bilang tadi, ini adalah kegiatan BP 19 yang terakhir. Betul. Kami hanya berapa minggu lagi. Dan saya pun insya Allah kalau nggak akhir Juni, kalau nggak bulan Juli saya komplit. Dan saya akan memberikan hak penuh kepada Wakil Presiden Mahasiswa untuk menghandle PMKM Unitas. Dan kegiatan dari BP 19 memang mungkin ini yang terakhir. Tapi tidak kemungkinan kami dari BP 19 lengah. Setiap kesalahan junior pasti kami tegur. Dan saya bertekad LKMM ini menjadi agenda rutin setiap tahun di Unitas berbarengan dengan bakti LKBM. Itu harus dijalani. Karena bangga pula rasanya yang bilang oleh ketua pelaksana tadi. Sudah 4 tahun kami di sini belum ada yang namanya LKMM. Baru perdana. Walaupun pesertanya 10 orang atau gimana, yang penting itu seperti yang Pak Serial bilang, tujuan kita sampai walaupun rintangan yang kita lewati. Baik, ya itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya mohon maaf kepada mahasiswa jika ada kesalahan dalam LKMM ini, sesama kita memaafi. Soalnya kekurangan setiap kegiatan itu mesti ada. Karena di Unitas ini diutamakan kemandirian untuk mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Salam dan bahagia. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Presiden Mahasiswa. Selanjutnya penyampaian pengalaman organisasi oleh Reza Prayuda kepada Ajo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam. Si semangat ya kan. Mungkin Ajo suka berdiri, suka duduk, kadang gelisah karena Ajo emang sukanya mudah-mudah belajar. Jadi bercerita tentang pengalaman organisasi di Unitas. Di saat Ajo mendaftar di Unitas, otomatis kita bakti selama 2 hari, Sabtu dan Minggu, dan Seninnya kita mulai perkuliahan. Nah, di saat Ajo mulai kuliah, Ajo sebenarnya orangnya bodoh amat. Ada yang percaya? Alhamdulillah, Ajo orangnya tidak peduli, Ajo orangnya bodoh amat, Ajo orangnya cuek, easy going, ya, simple lah, ya kan? Cuek, habis itu dibalut dengan simple lah. Nah, saat Ajo masuk kuliah, yang Ajo keker satu, di mana Ajo tempat duduk tidak ketemu orang. Ajo keliling ini Unitas, ya kan? Mulai dari ujung, ya kan? Sampai kantin. Jangan tahu itu kantin nonnya dulu, kantin, ya kan? Jalan Ajo ke sana, ya kan? Sampailah ke SMP. Ada warung. Wah, enak nih duduk di sini nih. Sepi. Anak SMP pasti pulangnya siang, ya kan? Nah, pemikiran Ajo, mahasiswa pasti duduk di kalangan mahasiswa, akan jarang duduk di kantin SMP gitu kan. Ternyata pas keluar habis mata kuliah, jam istirahat,
2 sana, ya kan? Aja ke sana. Nah, 5 hari seminggu pertama sendiri aja tuh, nggak ada orang, ya kan? Mungkin karena senior belum masuk kali kan, awal gitu kan. Kita ngerasain juga nih, aja setelah semester 3, pas semester 3 aja masuk minggu kedua, ya kan? Tapi, nah minggu kedua mulai ramai, ya kan? Ngomong strategi perpolitikan negara, wah pusing aja, ya kan? Ini kita mahasiswa mau kuliah, ya kan? Ngomong bahas negara, ya kan? Terus disamperin aja ada tokoh dari hukum, Bang Reti, PP 17, ya kan? Duduk dia di depan aja, diskusi tentang kebebasan kemerdekaan berpendapat mahasiswa, kritis, ya kan? Aja cuek, ya kan? Terus aja tertarik, ya kan? Terus lama-lama selama seminggu, ya kan? Ternyata di kantin sana itu tempat aja pengen ngumpul, ternyata itu emang aktivis mahasiswa isinya, yang membahas konteks pengembangan kampus, mengontrol pemerintah kebijakannya, ya kan? Mulai dari BP 16, BP 17, BP 18. Nah, makanya tema hari ini yang saya inginkan, jadilah kita peserta mahasiswa yang melakukan perubahan dan melakukan social control, karena mahasiswa itulah yang menjadi penciptaan perubahan, yang apa yang akan dilakukannya, apa yang akan diciptakannya, programnya, dan apa yang dikontrolnya setelah apa yang ditelitinya. Itu dia. Jadi bisa aja dikelilingin sama senior-senior itu banyak itu. Dari BP 16 Bang Ilham, ya kan? Dari Benwa, yang kemarin itu dari Universitas, ya kan? Menteri Luar Negeri, dan BP 17 keren-keren saat itu, BP 17 dan 16, 14 juga ada yang keren, ya kan? BP 17 itu ada Bang Ilham ada 2, Ilham Gondrong 1, jadi lupa nama panjangnya, ya kan? Satu Ilham BP 16, BP 16 Bang Ilham, BP 17 ada juga Bang Ilham, ya kan? Nah, lama-lama duduk di sana, ada penggerak demo, maba umur 3 minggu, penggerak demo, ya kan? Kebetulan aja wakil ketua kelas, ya kan? Duh, sudah tekanan ini sama pejabat-pejabat mahasiswa, emang nggak tekan sih, cuma ada yang kemarin ini ngasih diskusi, gitu kan? Ternyata ya 1 PP 19 saat itu demo di kantor gubernur dan DPR itu tentang rancangan undang-undang KUHP ditolak. Pertama kantor gubernur, kedua di DPR. Apesnya pas kami pulang di jalan, rusak gedung DPR, ya kan? Nah, cuma di saat itu apesnya lagi, aja nggak pulang. Ada beberapa rekan-rekan yang nggak pulang, ya kan? Ternyata ada tragedi di dalam. Keluarlah besok isu, akan-akan ini enggak kita sebagai maba, kita dari TKP DPR rusak, ya kan? Nah, untunglah senior memberi mental sama kita. Itulah mahasiswa bebas dalam menyampaikan pendapat. Ada undang-undang kemerdekaan berpendapat tahun 98, ya kan? Di saat kami semester 1 itu
kali demo. Ini antara di Belanda apa enggak ya? Rektor kami demo juga. Ada pemilihan rektor. Kami demo. Satu kelas kami keluar di situ. Tuh. Lanjut ya. Apa ya? Terus di berapa kali kebijakan kampus kami demo. Yang kemarin pernah ajukan di HIPPT sebagai pembina. Jadi kemarin HIPPT mengadakan diklat dan seminar kewirausahaan. Di situ ada materi public speaking. Pak WF3 bilang di saat tahun 2019 materi public speaking itu dicanangkan. Alhamdulillah sukses digelar oleh HIPPT. Di 2019 kenapa tidak terjadi? Mahasiswa berdemo masalah public speaking. Benar nggak? Yang angkatan 19, ya kan? Tapi alhamdulillah Bapak 3 bangga public speaking naik dengan materi pasariah. Memang kerjaan kita itu demo berkegiatan. Sekarang rekan-rekan peserta, siapa yang pernah ikut demo? Mantap, mantap. Wah, hampir setengah. Mantap. Kalau 19 daerah, saya 20 kali demo dari 2 minggu kuliah, 3 minggu kuliah. Aduh. Nah, itu dia. Jadi yang peserta ya kan, baru ada 1 orang lah. Nah, kasih tahu pemahaman demo itu gimana. Setelah kita jadi KKMM, kita kaji isu yang beredar, kita kaji, kita lemparkan ke kawan-kawan kita sesama peserta KKMM. Di situ akan merayap ke mahasiswa-mahasiswa yang belum ngeh tentang isu. Nah, di saat setelah 4 minggu ada ikut KBM, ya kan? KBM bayar 220 tambah sembako, cuma di bakti ada silver queen 2, ya bisa sih biaya, ya, sampai KBM. BJ Jo menerangkan tentang organisasi, ya kan? Masuklah organisasi, ya kan? Yaudah, Jo masuk organisasi namanya Unit Kegiatan Kerohanian Mahasiswa. Modal aja cuma pakai ngaji sedikit. Kenapa? Di saat Ajo dari semester 1 baru masuk itu emang terdengar mahasiswa jam 8. Kita dulu masuk jam 9 ya Pak ya. Sekarang baru jam 8, nah, sempat jam 9. Siapa pernah ngerasain kuliah jam 9? Pernah ya? Nah, sekarang baru jam 8. Pas jam 9, Ajo bangun itu jam setengah 4. Ya kan? Kalau Ajo tidur lagi, Ajo kan mau bangun lagi jam 11. Makanya kadang kalau udah jam setengah 4 Ajo bangun, dan Ajo nak tidur lagi, ya kan? Ke kampus waktu semester 1 sampai semester 2 nih, ya kan? Kalau sekarang jarang bangun setengah 4, kepepet terus jam 7, ya. Nah, di saat itu Ajo datang ke kampus setengah 7 kepagian, kopi lah, ya kan? Kadang Ajo buat kopi sendiri. Nah, jam 8 ada suara merdu. Siapa pernah dengar suara merdu di kampus kan? Ada suara merdu ngaji, ya kan? Ajo intip lah. Ajo cari dulu apa namanya suaranya, ya kan? Itu Ajo cari selama 2 minggu. Kenapa? Kadang iya, kadang tak ada suaranya. Dan tempat suara lantunan ngajinya beda-beda tempatnya, ya kan? Terus akhirnya terakhir ketemu di gedung C, ya kan? Nah, dilatihlah sama gurunya. Di situ Ajo masuk buka kealfan.
ya kan? Setelah masuk UKK Alfa, ngaji itu jam 8 sampai jam 9 hari Rabu sama hari Kamis ya. Nah jam 9 masuk, ya kan? Nah ada namanya upgrading kepemimpinan, ya kan? Sebelumnya KMM namanya upgrading, karena KMM ini pedomannya tahun 2020, kemarin itu kan 2019, ya kan? Nah di situ aja jadi ketua panitia yang sampaikan tadi. Kok apa jadi ketua panitia, gitu? Dengan karena udah terbayang ketua panitia, kalau kita di kampus pasti ada anggaran, ya kan? Ya, setuju? Ya kan? Wah, mantap, setuju kan? Senang semua, ya kan? Yaudah, itu proposal. Ketumnya dulu di Zalman dan ketua kanalisasinya itu Adi, ketum yang sekarang, ya kan? Ditulisnya 8 juta, buat nanti, ya kan? Lebih 10%, lumayan 400.000, ya kan? Ternyata tak ada anggaran yang parah. Acara dari konsep dengan dana 8 juta, tak ada anggarannya. Ya, Adi ini dulu beras harus jalan, ya. Melobi lah kami sebelum proposal kemana-mana, ya. Akhirnya dana itu cair kami dapatkan dari sahabat Ajo, sahabat ya pertemanan, link-link yang kita pernah komunikasi hubungan dengan baik. Malamnya berkegiatan, pas gladi resik, bayangin coba, gladi resik saat itu kami sampai dari jam 5 sampai jam 10 malam. Dana itu cair, ada mengirim serentak pada kiranya dari jam 8 sampai jam 9. Dalam gladi resik tegak tuh aja di sini duduknya kemarin tuh. Duduk di sini ya, terus tegak. Baru jam 9 malam cair. Hadi kemarin dia tugasnya dari pihak gabungan dari sumber. Langsung malam itu juga dia pergi cetak dan dikai, ya jam 10 dapat ini. Ya, bayangin coba. Dan itu nggak 8 juta. Perlahan lah. Aturannya snack kami bikin isinya 5, lagi ada 1. Ya kan? Nah, makan siang alhamdulillah. Masak di rumah Jo. Emak aja nganterin ke sini. Ada dua kali. Pertama, sudah itu pas kumpes ya. Yang pertama aja sama Om Beni, Waria, BP 18. Jemput di rumah emak aja masak. Bayar Ya Allah. satu nasi 15.000, ya kan? Kalau dibikin anggaran nggak cukup, masak aja. Penting lah kami berdua sama Bang Beni. Berat perjuangannya, ya kan? Habis itu kegiatan pertandingan kaligrafi, tak kapok juga dia jadi ketua panitia. Di saat itu kaligrafi ini orang COVID, ya kan? Orang COVID, UKK Alfa harus eksis, ya kan? Lomba kaligrafi. Anggaran ada tuh. Habis itu Mubes, pas kami masuk lagi, berarti sudah ada 20 kan, sama 21. Pas 20 masuk lagi setelah COVID. Kegiatan Mubes. Nah, terakhir yang lebih kerennya lagi, di saat itu waktu aja semester 5, ya 5 semester 5 Ajo diminta, nggak pernah ada sejarahnya namanya KPU Mubes pemilihan Prisma Unitas, yang ada dulu KPUM, tapi Prismanya harus hadir. Gimana caranya? Terselenggaralah Mubes
UBES. Ya, UBES itu penuh dengan perjuangan tuh. Nah, disitulah dia baru melebur ke 3 fakultas saat itu. Dan yang menjadi ujung tombaknya hadir juga di sana ini. Posisi Nada di sana. Dan ada posisi Mutia, tukang masak 300 peserta di kantin dari jam 5 subuh sampai jam 2 siang ya Bunda? Nginap di sekre. Perempuan pertama yang pernah nginap cuman Masa lebih mudah ya, itu nasi ya. Bayangin coba, berat perjuangan ini ujung tombak Nada di sini. Di saat itu kami panitia dibantai di saat UBES oleh tokoh-tokoh mahasiswa. Bayangin coba, Nada yang kena bantai habis kan. Tapi alhamdulillah dia tak pernah kapok dalam berkegiatan. Amin. Mutia juga. Mutia ini juga sempat sampai ya teman terbaik aja Nada sama Mutia pernah nangis. Dan Ajo pun nangis tadi. Bersedih ya, pun nangis ya. Nada di saat presidium sidang 2 sebagai pendengar menyampaikan ke Ajo, dan Ajo di saat itu Telmi, Pikun, Tegang, apa semua tokoh-tokoh mahasiswa, dan itu vokal semua kiranya. Interupsi aja terus, ya kan? Nah, Mutia di saat pelantikan komunitas sampai diusir kami, bukan diusir sih, kami sudah pakai ruangan Haryono, pindah ke kelas gedung C, pindah ke lantai 3 atas ya Bunda. Sampai jam 10 Mutia sudah di saat itu memang Tegang Mutia sebagai protokoler, ya kan, aja minta kesempurnaan, ya kan, memang agak kena mental Mutia saat itu. Cuman alhamdulillah Mutia keren loh hari ini, ya Bunda. Aman dia dalam kegiatan protokoler, ya kan? Karena air mata itu membuat mental kita kuat, jalan lancar, dan Nada menjadi sekap kabinet mahasiswa, kuat dia mengatur surat menyurat, menghadapi kawan-kawan mahasiswa yang untuk membaca jiwa kritisnya. Kenapa Nada sendiri kritis? Nada ini on time datang, on time pulang. Jangan kok bisa ada jam 3, kapan datang dia jam 3. Udah teriak, marah sama kami. Kami datang, dia pulang. Parah nih emang. Pengalaman di ruang MDM. Terus kami bujuk-bujuk, candana, maaf nak. Itulah pengalaman. Dan alhamdulillah kegiatan pertemuan kita sebagai mahasiswa tidak boleh kapok. Kenapa? Bagaimana kita membedah suatu isu kalau kita tidak ada tim? Timnya di mana? Tim harus tim pemikir semua. Tim pemikir semua di mana? Harus ada wadah tempat mengadu pola pikir itu sendiri. Itu ada di mana? Di LKMM yang dulu namanya Latihan Dasar Kepemimpinan, yang setiap organisasi ada namanya Diklat, dan berbagai nama, Upgradi, dan sekarang disatukan oleh pemerintah namanya Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Terus Kritis. Mungkin dari dosen pedoman LKMM ya, rekan-rekan ya, tingkat dasar, tingkat pradasar, dasar, menengah, dan tingkat lanjut. Ada nggak ya yang dosen di grup? Ya kan? Nah, itu pemerintah menginginkan mahasiswa itu terampil dalam berkritik. Tuh, pemerintahnya inginkan kayak gitu. Ada dasar-dasar hukumnya juga. Nah, itu dia. Maka jadi kita hilangkan momen yang diwadahi, yang diamanahkan sama kita sebagai selaku mahasiswa. Salah dalam ucapan, salah dalam tindakan, bisa kita jadi mahasiswa itu biasa. Jangan sampai
kita bilang bisa, di saat sudah jadi sarjana, kita duduk di mimbar itu salah di depan tokoh masyarakat dan kita itu sarjana. Gimana perasaan rekan-rekan? Malu kan? Maka latihlah di kegiatan organisasi. Syarat berdiri di mimbar harus orang organisasi. Kalau orang ada organisasi, berdiri foto orang ada, benar nggak? Iya kan? Itu syarat orang organisasi, dia di mimbar, dia berbicara, itulah tes mentalnya. Dan semua orang di foto mimbar itu dia lagi pidato, yakin aja. Kadang ada dia pergi ke hotel, berdiri aja di aula itu dia foto, ya kan? Nah, jangan sampai kayak gitu. Ternyata pas dia di panggung, demam panggung, ada termasuk sampai sekarang demam panggung. Cuma karena nekat, nggak ada pilihan lain, memang harus dilakuin. Tuh. Jadi rekan-rekan, demo itu apapun yang kita bilang secara tidak langsung mesti kita lakukan. Kenapa? Langkah untuk mengontrol kebijakan, mengontrol ketimpangan yang terjadi, keaduan dari masyarakat lari ke mahasiswa. Jangan minta solusi dari masyarakat. Masyarakat mengadu, kita kasih solusinya. Solusinya apa? Kita rangkullah kawan-kawan kita satu tim, bedah, ajak anak hukum, ajak anak ekonomi, ajak anak fakultas komunikasi, karena dia yang pandai menaikkan berita, ajak semua kalangan, rekan-rekan semua. Nah, makanya setelah kita ini kan sekarang ini LKMM hari ketiga, setelah ini jangan pernah tidak aktif dalam berorganisasi. Setuju tak? Alhamdulillah. Jadi aja mempelajari sifat 4 karakter manusia. Emang banyak bisa digabung-gabung, cuma aja ngasih pedoman aja. Gimana di antara rekan-rekan? Jadi di situ ada sang koleris. Mungkin koleris ya, kita samakan aja lah namanya. Sang koleris, sang si keras, sang egois. Dan di situ ada sang sanguin. Sanguin ini dia pengen terkenal. Itu antara koleris sama sanguin, itu tipe manusia yang aktif. Ada pragmatis, ada mayon, ada melankolis, tenang, stay cool. Dan melankolis sama pragmatis ini tipe yang pasif. Coba sejenak rekan-rekan peserta renungkan, kita ini tipe mana? Koleris itu tipe egois, dia kritis, dia pantang kalah, dia mikir dulu baru berbicara, dia tidak mau kalah karena punya argumen yang tepat. Kalau ada lawannya harus ngeos dibikinnya. Itu tipe koleris. Berdebat dengan argumen, berdebat dengan referensi, mengerjakan sendiri, pintar sendiri, cerdas sendiri. Manusia yang hidup itu populasinya 5% sampai 10%. Sempat 90% populasi sang koleris. Gimana yang terjadi? Kita bisa bayangkan ya. Kalau di jalan koleris saja isinya semua. Mungkin kita yang damai-damai aja bawa motor,
ditabraknya karena lama-lama. Apalagi tidak ada undang-undang aturan yang mengatur. Ya, benar. Sang Wen dia pengen eksis. Memang kebalikan aktifnya dari koleris. Dia langsung ngomong dulu. Diskusi. Salah benar dia nanti dia pikirin. Nah, setelah selesai diskusi, baru dia buka buku. Ternyata ada yang salah. Cuma IP-nya dia mengharapkan orang ketemu lagi besok untuk diskusi hal yang sama. Itu kemungkinan bisa ketemu lagi, bisa enggak. Nah, pragmatis itu dia sejuk, damai. Ini populasi manusia yang paling banyak, 60-70%. Santai, nggak mau ada masalah, ya kan? Melankolis itu populasi paling sedikit, dia penuh dengan kesempurnaan. Dia ngapa-ngapain sama bentuk koleris, mikir dulu, ngerjain dulu, cari ilmu dulu, baru ngerjain. Perbedaannya, koleris dia ingin tampil di mimbar dan siap bertanding segala kompetisi, itu koleris. Kalau melankolis, dia kompetisinya di belakang layar. Dan kalau kita bicara administrasi kemarin, mungkin tipe koleris, tipe melankolis dia bermain di administrasi. Kenapa? Tipe melankolis sedikit ada. Jadi kalau kita punya tugas, ya kan, kita kasih ke melankolis, dia tahu salah kita, guru kita yang tipe, yang bahasa kita kurang menyatu, itu tipe melankolis, penuh dengan kesempurnaan. Dia memahami langkah-langkahnya, yang kata orang yang beredar, mungkin ini agak negatif ya. Ada pemahaman di YouTube yang dia dengar ucapan seseorang bertipe melankolis, dia menjadi pembunuh berdarah dingin sampai akhir hayatnya. Dia tidak pernah ketemu, orang tidak pernah menemukan dia kalau dia itu adalah pembunuh. Bayangin coba, serem tak? Ada yang percaya tak? Tidak. Kalau ada kasus pembunuhan, orangnya tidak ketemu, itu biasanya orang melankolis yang mengerjakan. Dia men-setting semua dari awal sampai akhir. Pemikiran manusia ini dari dipikirinnya ngaturin wilayah. Cuma dia tak tampil. Orang tak tampil melakukan pembunuhan, nunggu sunyi senyap, habis itu korbannya tak tahu entah kemana. Cara pembunuhan berani ini gimana coba? Duduk di luar, dia seakan-akan tidak tahu apa-apa kan? Gitu. Tidak bisa dia menggali informasi tentang dia. Dia bikin, yang orang bilang bikin mabuk mungkin, ini mungkin tidak berlaku adalah darinya melankolis. Makanya populasi manusia melankolis yang ada mendengar di YouTube itu paling minim 5%. Kalau 70% gini-gini sedang kita bermasalah dengan orang-orang melankolis. Nah, di situ dari rekan-rekan 4, mana tipe rekan-rekan peserta, koleriskah kita, sanguinkah kita, pragmatiskah kita, atau melankolis? Jika kawan-kawan pragmatis, itu bisa dikombinasikan dengan belajar menjadi koleris, belajar menjadi melankolis. Itu dia. Kalau kawan-kawan sanguin, kita bisa belajar juga menjadi koleris, menjadi melankolis, menjadi pragmatis. Kita punya mana? Tapi dasar kita tetap ada. Kalau kita tidak belajar, kita tahu kita tipe kita ini, ya kan, populasi paling banyak. Kita tak mau belajar, ya kan? Ternyata
mengambil struktur strategis, manajer, direktur dalam satu perusahaan. Di situ adalah orang-orang koleris. Ujung-ujungnya kita nak mau belajar, sulit bertanding kan? Ya kan? Kita jadi bikin chaos sama dia. Ya kan? Tuh. Jadi bisa kita tipe yang lain, kita bisa belajar ke tipe yang lain yang kita hadapi. Nah, kawan-kawan, setelah Ajo bilang tadi, kira-kira tipenya Silvi apa? Sangin kah? Sangin. Yang pertama koleris, kedua sanguin, ketiga pragmatis, keempat melankolis. Sanguin. Berarti Silvi harus lebih eksis lagi. Ambil dari sanguin itu ke melankolis untuk cewek. Kenapa? Di saat sanguin ini terlalu bahagia dan dia kurang terkontrol, kontrol melalui sifat melankolis, melalui kesempurnaan. Jadi itu kadang kita di saat orang berbicara kita harus diam dulu, tapi kita main HP cari jawabannya. Di saat itu baru kita serang pertanyaan atau diskusi lawan berbicara. Coba. Nah kalau siapa tuh? Siapa? Berarti kalau ada tipe sangit, gitu. Jika ingin merubah menjadi koleris atau cewek, melankolis lah. Kita cari bukan perkara begini ya. Kita cari cara kesempurnaannya detail. Kalau misalkan kita mau ke kampus, jadwal kita bangunnya jam 5, habis itu setengah 6 kita mandi, jam 6 kita cuci baju, jam setengah 7 kita sarapan, jam setengah 8 kita panasin motor, jam 8 kurang 5 kita start, dan 8 lewat 5 kita sampai kampus, telat 5 menit, karena ada kesempatan 15 menit, itu melankolis. Datang di saat terakhir 8:14. Jadi kalau dikasih telat ya, dia berani main tampil gitu. Dan tetap waktu itu Pak, cuma kalau diundur tetap waktu juga dia. Tuh. Nah kalau ini asli, please mantap. Berarti Dede melankolis, Juwita pragmatis, Diana sanguin. Pragmatis. Nah, pragmatis pun untuk cewek coba latih ke sanguin. Kenapa? Nanti kalau latih ke koleris, takut cowok, ya kan? Takut cowok, ya kan? Cowok jadi pemimpin koleris apa? Ya kan? Nah, cobalah menjadi sanguin. Belajar. Sanguin bisa kita tukang setting. Ya kan? Kita dinamonya suatu kendaraan. Ya kan? Bagaimana kita nama kita berada di kendaraan tersebut. Ya misalkan merek motor Dede. Walaupun kita tukang settingnya, walaupun kita sebagai pembalap motor, tapi kita terkenalnya di merek motor. Itu dia, gitu. Kalau pragmatis harus banyak belajar pragmatis. Dia harus belajar di sanguin dan melankolis. Harus buat. Waktu udah ada. Makan siang ya. Siap. Nah, 2 lagi. Kalau siapa namanya? Dio. Tahu? Melankolis, mantap. Melankolis ini benar. Cowok melankolis itu dia memiliki persiapan sebelum bertarung. Dia mengkonsep jadwal yang mulai apa belum. Kenapa dia nak mau waktunya
terbuang sia-sia. Kenapa? Waktu adalah uang, itu ada di melankolis. Cuma bukan waktu adalah uang, waktu adalah berharga, apapun jenisnya, uang, mau pemikiran, mau apa segala macam, waktu itu berharga, ada di melankolis. Buat cowok, benar nggak? Dia nak mau nongkrong, tidak menghasilkan apa-apa. Dia harus bisa menghasilkan sesuatu hal yang akan konsep jadi terobosan. Betul nggak? Itulah melankolis. Memang keberadaan beliau hari ini, yakin aja beliau adalah melankolis. Kenapa? Beliau mau bertarung kompetisi organisasi menjadi nomor 1 atau ya gitulah, ya kan? Nah, kalau saya tadi Dio nggak tahu, jadi nggak bisa menerawang dulu. Seberapa rapi kamar Dio sama cewek? Punya kakak cewek? Ada cewek? Wes, anak tunggal. Sama Om Gajo. Anak tunggal, anak mobilnya. Iya, mantap. Anak tunggalnya. Wah, berat. Saya bisa meramal kan. Nanti semoga Dio mempelajari apa yang diterangkan ke kita semua. Lihatkan jati diri kita itu apa, IP kita tuh di karakter mana. Gitu. Sekian, mungkin udah jam makan siang. Itulah pengalaman organisasi, pengalaman yang Ajo dapat dari organisasi, dan motivasi yang Ajo dapat dari organisasi, yang itu yang bisa Ajo berikan ke rekan-rekan peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ajo. Mudah-mudahan pengalaman Ajo bisa memberikan motivasi kita terhadap bagaimana kita bisa berminat untuk berorganisasi. Selanjutnya, untuk seluruh peserta LKMM, mungkin kita jeda dulu untuk soma, habis itu lanjut lagi setelah itu.